إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ayyaman ma'dudat. Surat Al-Baqarah ayat 183 dan penggalan ayat 184. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperbaharui limpahan nikmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah pada hari ini Allah mudahkan kembali kita untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumahnya yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menambah, dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang bersyukur kepadanya akan ditambahnya. La in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam di hari Jumat ini, mari kita perbanyak untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah yang sangat mencintai umatnya. Rasulullah sangat mencintai kita umatnya, maka mari kita balas cinta beliau. Dan ciri orang mencintai itu adalah banyak menyebut dan banyak mengingat. Seperti pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak zikirnya. Zikir itu bisa berarti menyebut, zikir juga bisa berarti mengingat. Maka kalau kita mencintai Rasulullah SAW atau membalas cinta beliau, maka mari kita banyak menyebut dan mengingat beliau dalam salawat kita sehari-hari, khususnya malam Jumat dan hari Jumat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aktsiru alayya minas salati wassalami alayya fi yaumil jum'ati wa lailatiha," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah salawat dan salam kepadaku di hari Jumat dan di malamnya, di malam Jumat dan di harinya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada khatib pribadi kita semuanya. Wasiat al-awwalin wal akhirin. Wasiat orang-orang terdahulu dan sampai akhir zaman nanti akan selalu ada wasiat ini kita dengar. Itulah wasiat takwa. Kenapa wasiat ini begitu penting sehingga selalu akan ada sampai hari kiamat? Karena wasiat ini atau takwa yang diwasiatkan ini adalah sebaik-baik bekal kita menempuh perjalanan yang masih sangat panjang setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Berbekal untuk apa? Untuk perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita menuju kampung kita yang sebenarnya. Kampung yang abadi, itulah akhirat. Dan untuk perjalanan panjang itu kita butuh bekal. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya takwa itu adalah patuh dan taat. Dan patuh dan taat itu dilaksanakan karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena dunia, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah yang wajib kita laksanakan karena Allah. Semua larangan yang haram kita tinggalkan karena Allah. Dan tidak mungkin orang bertakwa kalau dia tidak beriman. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, mari kita tumbuh, kita kembangkan, kita kuatkan iman yang ada di hati kita masing-masing. Insya Allah akan lahir ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah.
Mungkin di antara kita ada yang heran ketika khatib membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 yang tidak asing lagi, yang biasanya dibaca oleh para ustadz, para buya itu di Ramadan. Sekarang kita baru di bulan Rajab. Sudah lewat pertengahannya. Sudah hampir selesai 20 akhirnya. Kenapa khatib membaca ini? Dan kenapa khatib akan mengkaji insya Allah tentang ayat ini? Karena khatib melihat kebanyakan kaum muslimin di Indonesia khususnya, yang ratusan juta jumlahnya, yang setiap tahun selalu mendapatkan Ramadan dari tahun ke tahun. Tetapi rasanya tidak banyak, bahkan mungkin tidak sampai sebahagian yang mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya Ramadan itu sudah pasti, puasa di bulan Ramadan itu sudah pasti akan melahirkan ketakwaan. Itulah ayat yang kami bacakan di awal tadi. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. La'allakum, setiap ada firman Allah dalam lakum dalam Al-Quran, kata ulama tafsir, itu bukan berarti barangkali, mungkin, atau tidak pasti. La'allakum itu adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah ketika tidak terrealisasi tujuan daripada suatu ibadah seperti puasa ini, tujuannya adalah takwa, maka yang bermasalah adalah puasa kita. Yang bermasalah adalah cara kita melaksanakan puasa atau yang berhubungan dengan pribadi kita masing-masing. Kalau Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya sudah maha benar, shadaqallahu azim, pasti orang yang berpuasa itu akan bertakwa. Maka khatib kemudian merenungkan, dan di buku-buku yang khatib baca, sepertinya kita kurang mempersiapkan diri untuk bulan suci Ramadan. Sebahagian kita malah mengatakan, datang Ramadan, datanglah, pergilah. Ketika kita tidak mempersiapkan diri untuk sesuatu, berarti kita juga tidak siap untuk mendapatkan keberkahan dari sesuatu itu. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin mengajak kita mulai mempersiapkan diri untuk Ramadan agar Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Pertama yang harus kita siapkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah persiapan hati, al-isti'dadur ruhi. Karena semuanya bermula dari hati kita masing-masing. Kalau hati itu sudah bersiap, maka dia akan memerintahkan seluruh anggota tubuh untuk bersiap. Karena hati adalah raja. Anggota tubuh itu prajurit-prajuritnya. Maka ketika seorang tidak menyiapkan hatinya untuk bertemu Ramadan, maka anggota tubuhnya, perbuatannya pun tidak akan ada indikasi persiapan untuk itu. Bagaimana cara mempersiapkan hati kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan? Caranya adalah memupuk kerinduan untuk bertemu. Pertanyaannya sampai saat ini, apakah kita sudah rindu untuk bertemu Ramadan? Kayaknya belum. Masih lama, Ustaz. Padahal dalam sebuah riwayat, walaupun ini dikatakan riwayat dhaif, tapi karena dia adalah masalah doa dan fadhail a'mal, kata Imam Syafi'i tidak masalah kalau kita kemudian bersandar kepada hadis dhaif. Untuk masalah fadhail a'mal saja. Secara umum doa disyariatkan, dan itu hadisnya sahih, banyak hadisnya. Tapi lafaz doanya sebenarnya bisa kita berdoa apa saja yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika masuk bulan Rajab sudah mulai berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Dan diriwayatkan dari para sahabat bahwa mereka dalam doa-doanya sepanjang tahun itu selalu ada nama Ramadan dalam doa mereka. Setengah tahun setelah Ramadan berlalu, mereka masih berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan yang kemarin. Dan setengah tahun pula sebelum Ramadan datang, mereka sudah berdoa, ya Allah, sampaikan usia kami ke bulan Ramadan yang akan datang. Begitu cintanya para sahabat kepada Ramadan. Sementara kita barangkali sebahagian, datang lo balik Ramadan, alalah puasa lo balik. Maka kalau itu yang terjadi, khatib yakin tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dan ketakwaan yang Allah janjikan dalam bulan suci Ramadan. Persiapan yang pertama,
Persiapan hati, dan mungkin hanya itu yang khatib kaji dalam khutbah yang pendek ini, itu kita lakukan dengan memupuk kerinduan, kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah kita menyebutkan nama Ramadan dalam doa-doa kita agar hati kita mulai rindu. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kerinduan kita itu tumbuh, agar kerinduan kita itu kemudian bertambah pada bulan suci Ramadan. Biasanya fitrah manusia, seseorang itu akan merindukan sesuatu yang mempunyai keistimewaan, yang mempunyai fadilah, yang mempunyai keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dan ternyata Ramadan begitu banyak keutamaannya yang sama sekali tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Maka cara yang kedua untuk memupuk kerinduan kita kepada bulan suci Ramadan adalah kembali mengkaji, membaca, mempelajari, menghayati hadis-hadis Rasulullah SAW tentang fadilah bulan suci Ramadan. Dan itulah yang akan khatib sampaikan di khutbah kali ini. Satu riwayat saja dari Rasulullah SAW yang cukup mewakili riwayat-riwayat yang lain, hadis-hadis yang lain tentang fadilah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita memahami dan menghayati hadis ini, hati kita mulai rindu kepada Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Ja'akum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun Mubarak. Pertama, fadilahnya adalah bulan yang penuh berkah. Berkah adalah manfaat akhirat. Harta berkah bermanfaat di akhirat. Jabatan berkah bermanfaat di akhirat. Keluarga berkah, ilmu berkah, dan semuanya berkah. Itu bermanfaat untuk akhirat kita. Bukan masalah banyak, tapi berkah. Maka Ramadan adalah bulan yang paling banyak Allah berikan kepada kita manfaat-manfaat akhirat. Jadi siapa saja yang ingin bahagia nanti di akhirat, Ramadan itu tempatnya. Allah lipat gandakan berbagai macam amal soleh. Diriwayatkan yang sunat saja bisa mendapat pahala yang wajib di bulan yang lain. Dan yang wajib yang kita kerjakan itu berlipat ganda, melebihi bulan-bulan yang sebelumnya kita kerjakan kewajiban yang sama. Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Satu. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kamu mempuasakannya sebulan penuh. Dia menjadi fadilah Ramadan. Kenapa? Karena puasa saja sudah mempunyai fadilah yang banyak. Pintu Ar-Rayyan khusus untuk orang yang berpuasa di surga. Namanya Babul Rayyan, pintu Rayyan. Orang yang berpuasa, kata Rasulullah, bau mulutnya karena puasa perutnya itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi, minyak wangi. Orang yang berpuasa itu pasti bahagia. Dua kebahagiaannya, ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bahagia. Banyak lagi hadis tentang puasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan puasa tersebut dalam hadis qudsi, dan Allah mengatakan, aku yang akan membalasnya. Aku yang bisa menghitung pahalanya. Karena dia meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan puasa. Dan ada sebahagian kita yang tidak pernah puasa kecuali di Ramadan. Berarti dia mendapatkan fadilah puasa ketika dia berpuasa. Yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka selama bulan Ramadan itu seluruh pintu-pintu surga, tidak ada yang ditutup. Maksudnya apa? Kalau ingin masuk surga, itu Ramadan tempatnya. Mudah masuk surga itu. Gampang masuk surga itu. Semua pintunya dibuka, tidak usah buka pintu lagi. Tidak ada bulan lain yang seperti itu. Terus Rasulullah SAW melanjutkan, waktu gelap fihi abwabun nar, abwabun niran. Ditutup seluruh pintu-pintu neraka dan tidak ada yang dibuka. Maksudnya apa? Bulan Ramadan lah satu-satunya bulan yang orang kalau ingin bertaubat dari pekerjaan penduduk neraka, Ramadan lah momennya. Maksudnya Allah membukakan ampunan yang luar biasa ketika Ramadan, sehingga Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah, ingin masuk surga, Ramadan momen. Ingin mudah masuk surga, ingin terhindar dari azab neraka, diampuni oleh Allah dosa kita dengan mudah, Ramadan momen. Fadilah berikutnya kaum muslimin dirahmati Allah, wa tughallu fihi syayatin. Selama bulan suci Ramadan itu dirantai, dibelenggu setan-setan. Dalam riwayat lain maradatul jin, jin-jin yang pembangkang.
Karena setan adalah golongan jin. Setan itu sifat. Iblis itu adalah golongan jin. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Kahfi. Iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, dan iblis itu adalah golongan jin. Tapi dia mengingkari perintah Tuhannya. Dilaknat, dikutuk sampai hari kiamat. Dan dia dengan keturunannya, bangsa jin yang membangkang, selalu menggoda manusia agar menjadi temannya di neraka. Dirantai itu setan. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa masih ada yang bermaksiat? Karena musuh kita sebenarnya ada dua. Ada setan, ada hawa nafsu kita masing-masing, murid setan. Selama 11 bulan, setan itu selalu mengajari hawa nafsu kita, mengajari murid kesayangannya untuk bermaksiat dan menikmati maksiat itu. Ketika Ramadan datang, guru terlaknat itu dipenjara oleh Allah, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan kita tinggal satu, muridnya yang tidak dibelenggu. Muridnya yang bersama kita selalu, itulah hawa nafsu kita. Jadi tetap saja ada maksiat. Tapi kalau dibandingkan dengan bulan lain, maka orang-orang yang bisa mengalahkan setan di bulan Ramadan, satu lawan satu. Yang di bulan lain mungkin dia kalah, di bulan Ramadan dia harus menang. Kalau di bulan Ramadan dia juga masih kalah, berarti dia betul-betul lemah. Kalau dia lemah, tidak bisa menang di bulan Ramadan, jangan harapkan di bulan-bulan lain dia bisa menang. Karena satu lawan satu saja tidak bisa. Kesempatan bagi kita kaum muslimin yang dirahmati Allah untuk menundukkan dan mengendalikan hawa nafsu yang begitu sulit kita kendalikan di bulan-bulan ini. Di Ramadan kita punya kesempatan. Dan yang terakhir kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin." Di Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, bukan 1000 malam, 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Maksudnya apa? Nilai ibadah di malam itu bisa lebih baik dari nilai ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Nilai ibadah hanya 12 jam sekitar itu, satu malam saja. Dan itu pasti. Tapi tempatnya rahasia, tidak ada yang tahu waktunya kapan, di malam yang keberapa. Tapi pasti di malam 10 akhir. Rasulullah SAW bersabda, "Taharru lailatul qadri fil 'ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Yang jadi pertanyaan kita adalah, atau khatib sering bertanya-tanya, kalau seandainya kaum muslimin di Indonesia ini khusus mengerti betul dengan fadilah malam qadar ini, malam kemuliaan ini, pastilah mereka akan meramaikan masjid lebih di 10 terakhir. Tapi kenyataannya masjid-masjid di Indonesia secara umum itu ramainya di 10 awal. 10 kedua sudah mulai berkurang. 10 terakhir semakin berkurang, kecuali orang-orang yang iktikaf di sebagian masjid. Aneh. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mendapatkan sebuah lipat ganda amal yang luar biasa, yang kita bisa bayangkan nanti di akhirat. Karena jujur saja khatib katakan, yang 83 tahun lebih itu bukan umur manusia, itu umur ibadah manusia. Nilai ibadah bukan nilai umur itu. Kalau kita 24 jam sehari semalam, ibadah kita bisa dihitung. Kalau yang fardu-fardu, yang wajib-wajib saja mungkin tidak sampai 2 jam. Anggaplah di tempat yang sunat-sunat dan sebagainya 2,5 jam. 2,5 jam itu baru 1/10 umur kita. Kalau kita berumur 83 tahun, berarti hanya 8 tahun lebih kurang umur ibadah kita. Itu pun kalau kita konsisten. 8 tahun saja. Allah berikan satu malam 83 tahun. Yang seandainya seseorang ingin berdapat ibadah seperti itu, dia harus berumur 830 tahun. Maka mudah-mudahan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah-fadilah yang khatib sampaikan tadi menjadi motivasi bagi hati kita masing-masing untuk mulai merindukan Ramadan dan mulai berdoa, ya Allah, sampaikan usiaku ke Ramadan. Ya Allah, ampuni dosaku, berkahi hari-hariku menjelang Ramadan, sehingga di Ramadan nanti
aku siap untuk memaksimalkan semua keberkahan yang Engkau limpahkan di bulan suci Ramadan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita hidayah untuk mempersiapkan diri secara maksimal mendapatkan bulan suci Ramadan, sehingga dia menjadi bulan Ramadan terbaik kita, lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib, kondisi, keadaan suatu kaum atau seseorang bahkan sampai kemudian mereka bisa merubah apa yang ada dalam diri mereka, yaitu hati mereka, motivasi mereka, niat mereka, keinginan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib merindukan kaum muslimin di Indonesia betul-betul memanfaatkan Ramadan sebagaimana khatib pernah mengalami sendiri di kota Rasulullah SAW lebih kurang 9 tahun, 9 kali Ramadan. Khatib melihat di sana kaum muslimin di sana itu begitu memanfaatkan bulan Ramadan dengan maksimal. Mereka betul-betul mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW selama bulan suci Ramadan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tertipu lagi dengan kebiasaan, adat istiadat, tradisi kebanyakan kaum muslimin yang kemudian bertentangan, tidak sejalan dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya selama bulan suci Ramadan. Contohnya, memenuhkan masjid hanya di malam-malam pertama saja. Yang seharusnya kita penuhkan, lebih penuhkan lagi adalah di 10 malam terakhir. Karena sudah pasti di antara 10 malam terakhir itu ada Lailatul Qadar. Dan sudah pasti bahwa 10 malam pertama dan kedua tidak ada Lailatul Qadar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai merubah tradisi itu dari diri kita masing-masing. Peduli amat dengan orang, amat aja nggak peduli. Orang tidak mau ke masjid, silakan, kita tetap ke masjid dari malam pertama sampai malam terakhir. Dan mari kita jaga, kita latih mulai sekarang sholat kita, mulai berjamaah di masjid. Yang belum terbiasa sholat, sholatlah dan taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca Al-Quran. Mulailah membaca Al-Quran sedikit demi sedikit. Semakin lama kita semakin banyakkan, sehingga di bulan suci Ramadan kita bisa menghatamkannya minimal sekali. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin setelah itu kita akan mati. Tapi beruntunglah orang-orang yang telah mendapatkan keberkahan Ramadan, ampunan dosa, derajat takwa, lipat ganda pahala. Setelah itu dia mati, itu husnul khotimah. Dan kita tidak tahu ajal kita kapan. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita mendapatkan Ramadan dan mendapatkan keberkahannya, dan niat kita di hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina